A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisalihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat pengajian Pondok Indah, saya ucapkan selamat siang. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai hari ini untuk bisa kembali bertemu, bersilaturahim, untuk kembali bersama-sama belajar. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Hud mulai ayat 94 sampai 95. 84, Pak. 84 sampai 95, sorry. Oke. Kita buka dulu ayatnya. Oke, udah muncul ayatnya ya. Udah muncul. Sorry. 1184. Ya. Dimulai dari Ibu Popi. Ibu Popi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada penduduk Madya, kami utus saudara mereka, Syaib. Ia berkata, Su'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku telah kamu dalam keadaan yang baik atau mampu. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan atau kiamat. Wa ila Madyana, dan kepada Madian. Akhohum, saudara mereka, Su'aiban, Su'aib. Qala, ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, mengabdilah kalian Allah, kepada Allah. Malakum, tidak ada bagi kalian, min ilahin, dari Tuhan, goiruhu, selain Dia. Walatan kusu, dan janganlah kalian mengurangi al-mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan. Ini sesungguhnya aku, arokum, aku melihat kalian, bi khairin, dalam keadaan baik, wa ini, dan sesungguhnya aku, akhofu, takut aku, alaikum, atas kalian, azaba, terhadap azab, yaumin, hari, muhit, yang meliputi. Itu terjemahan per kata. Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka Su'aib. Jadi Su'aib adalah saudaranya penduduk Madian. Gitu. Penduduk Madian adalah saudara Su'aib. Madian itu dari kata Madani. Madani, Madinah, Madian. Satu akar kata. Madani itu juga bisa berarti modern. Madian juga bisa berarti moderat, gitu ya. Atau orang berpikir maju.
moderat, modern gitu ya. Dan kepada penduduk Madian, kota yang sudah modern, orang-orang penduduknya itu sudah berpikir moderat. Dan kepada penduduk sebuah negeri yang sudah berpikir moderat, gitu ya. Akhohum, kami utus saudara mereka, saudaranya orang-orang yang berpikir moderat, ya. Su'aiban, Su'aib dari kata sa'aba, su'uban artinya kelompok. Kan ada ayat begini. Nah, ada ayat 49, ayatnya 13. Di ayat ini ada kata-kata su'uban. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum Syuban. Su'uba ini diartikan di sini bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, suku bangsa gitu ya. Jadi su'uban itu kabilah Bu, atau suku gitu. Jadi sukunya besar, kelompoknya kelompok besar karena bangsa ini. Bangsa itu kan berarti kelompok besar ya. Nah, kalau Su'aib ditasgir namanya, dikecilkan menjadi menjadi suku kecil atau kelompok kecil. Kalau Su'uban itu kelompoknya besar. Tapi kalau Su'aib ditasgir menjadi kelompok kecil. Gitu ya. Nah, apa maksudnya kelompok kecil? Karena Su'aib diutus kepada penduduk yang berpikir moderat, berpikir modern atau berpikir maju, maka harus ada sekelompok orang gitu. Harus ada sekelompok orang yang bertugas atau berfungsi menguji sebuah kebenaran. Menguji sebuah kebenaran. Kalau diumpamakan, Su'aib itu adalah penguji mahasiswa yang lagi sidang tesis gitu lebih. Jadi teori-teori yang disampaikan oleh si mahasiswa itu harus teruji. Jadi Su'aib artinya sekelompok kecil orang yang tugasnya memutuskan suatu hal dengan menguji kebenaran, gitu ya. Jadi kepada orang-orang atau kepada penduduk negeri yang sudah berpikir moderat, berpikir maju, diutus saudara mereka, namanya Su'aiban. Su'aib artinya kelompok kecil yang atau untuk menguji sebuah kebenaran gitu. Terus qala Su'aib berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Kaumku yang dipanggil adalah kaum Madian tadi, penduduk Madian. U'budu, sembahlah oleh kalian Allah. Sembahlah oleh kalian Allah. Mengabdilah kepada Allah. Apa maknanya? Kepada penduduk Madian, penduduk yang sudah moderat atau berpikir maju atau madani, Su'aib menyarankan agar mereka mengabdi kepada Allah. Allah berarti mengabdi sesuai dengan kenyataan. Jadi orang-orang yang berpikir maju harus bisa melihat sebuah realitas atau kenyataan yang sedang terjadi. Maka mengabdilah sesuai dengan kenyataan itu dalam rangka memperbaiki keadaan. Sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu. Dan tidak ada bagi kalian dari Tuhan selain Dia.
Jadi jangan membuat pernyataan-pernyataan di luar kenyataan. Ya, nanti kan ketahuan bohongnya. Kalau orang moderat itu ngarang gitu ya. Bahwa ini adalah hanya opini tanpa data, tanpa fakta. Jadi Su'aib berkata kepada penduduk Madyan, jangan membuat pernyataan selain kenyataan. Jadi berkata harus sesuai dengan fakta. Berbuatlah sesuai keadaan gitu ya. Terus walatan kusul mikyal, dan janganlah kalian mengurangi mikyal. Wal mizan. Nah, si Mikel dan si Mizan ini anaknya Su'aib. Kan Su'aib punya anak 2 kan? Nah, nanti yang dinikahi oleh salah satu oleh Musa. Namanya si Mizan. Jadi Su'aib itu punya mikyal, punya mizan. Jangan kalian mengurangi takaran dan timbangan. Nah, takaran dan timbangan inilah 2 hal yang berfungsi untuk menguji sebuah kebenaran. Jadi sebuah teori itu kan ada takarannya dan ada timbangannya. Ini benar apa salah gitu ya. Janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Ketika sebuah kebenaran dikurangi takarannya, dikurangi timbangannya, jadi nggak benar lagi nantinya. Jadi salah, jadi menyimpang. Ya kalau nyambal tadi dikurangi naonana jadi nggak enak nanti gitu ya. Jangan dikurangi. Ini sesungguhnya aku arokum melihat kalian. Aku melihat kalian bi khairin dalam keadaan baik-baik saja. Kalian ini mampu sebetulnya untuk melakukan sesuatu sesuai kenyataan dengan tidak mengurai takaran dan timbangan. Ketika kalian mengurangi takaran dan timbangan, ada risiko nantinya. Inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Sesungguhnya aku takut atas kalian terhadap azab pada hari yang meliputi. Ini diartikannya hari yang membinasakan ya. Ya artinya kalau kebohongan sudah merajalela, nanti kebohongan dianggap kebenaran. Ya kalau kebenaran sumbernya kebohongan, terus siapa yang mau dipercaya lagi? Maka itulah awal mulanya sebuah kehancuran, Bu. Kehancuran sebuah negeri yang moderat tadi, sudah nggak jujur lagi. Gitu ya. Jadi penduduk Madyan adalah saudaranya Su'aib. Su'aib diutus untuk memperbaiki takaran dan timbangan supaya dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan itu semuanya ada takaran dan timbangannya. Dan berikutnya ada perintah mengabdilah kepada Allah gitu ya. Ayat 85. Bu Aka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Su'aib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Bakal lagi di bandara. Ya dijalankan. Oh iya ada suara. Pakai masker juga jadi mendem kali ya. Oh jadi mendem. Iya, oke lanjut. Jadi di ayat 85. Waya kaumi dan wahai kaumku, aufu itu penuhilah, cukupilah juga sama ya. Penuhilah, cukupkanlah ya. Tepatilah juga bisa. Hai kaumku, cukupkanlah, penuhilah al-mikyala wal mizana. Penuhilah, cukupkanlah mikyal dan mizan itu. Bil kisti dengan adil. Apa bedanya kisti sama adil? Kan ada adil. Adil juga artinya adil ya. Kisti juga artinya adil juga di sini. Bil kisti dengan kisti. Kata adil sendiri kan ada ya. Ada kalimatnya sendiri ya. Ada.
Misalnya gini, biasanya kalau bicara adil itu bicara apa, Bu? Ini contohnya. Ada kisti, ada adil. Nih, cerita poligami biasanya. Lanjut kan? Jadi baca dulu ya, saya baca Arabnya dulu. Oh, iya. Wa in khiftum alla tuksitu. Kisti ya. Tuksitu dari kata kosato. Wa in khiftum alla tuksitu. Tuksitu diartikan di sini apa? Berlaku adil. Ya. Wa in khiftum alla tuksitu. Jika kamu takut tidak dapat berlaku kisti, adil. Nah, di ujungnya ada kata-kata alla ta'dilu. Wa in khiftum alla ta'dilu. Kalimat awalnya kan sama. Wa in khiftum alla tuksitu. Di bawahnya apa? Fa in khiftum alla ta'dilu. Tuksitu diartikan berlaku adil. Ya. Alla ta'dilu juga diartikan berlaku adil. Nah, apa bedanya tuksitu sama ta'dilu? Ayo. Oh, masih ada di Pasifik. Halo? Bu Popi tahu nggak bedanya tuksitu sama ta'dilu? Artinya sama-sama adil. Baru dengernya sekarang kan. Oh, boleh. Aduh, si Bu Aka. Ya. Adil itu gini. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namanya adil. Lawan adil itu zolim. Lawan adil nih, ta'dilu ya, adalah adil yang ini ya, yang adilu, ta'dilu nih. Nah, jika kamu takut tidak berlaku adil, Arabnya ta'dilu ya, dari kata adila, adil ya. Itu artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak, kalau kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya berarti zolim namanya, tidak adil namanya. Contoh, pakai sepatu di kepala atau menaruh peci di kaki. Itu tidak adil namanya. Karena bukan tempatnya. Ya, jadi tempatkan sesuatu ya di tempatnya gitu. Nah, ketika kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak adil namanya. Nah, kalau tuksitu itu sesuai dengan ukuran. Ya, kalau sederhananya gini, kalau tuksitu itu sifatnya lahiriah. Lahiriah, misal gini, Bu Aka punya anak 3, misal punya anak 3, umurnya sama nggak Bu? Gimana Kang? Bu Aka punya anak 3. Umurnya sama nggak kira-kira? Oh, enggak. Pasti beda. Kalau beda umur, kebutuhannya sama nggak? Enggak. Nggak juga. Nah, terus karena Bu Aka ingin adil, maka semua anaknya dikasih uang jajan sama 50.000 sehari. Adil nggak kira-kira? Nggak adil sebetulnya kalau tuksitu ya kan. Itu tuksitu, tapi tidak ta'dilu. Iya. Ya, tuksitu tuh sama rata, tapi tidak ta'dilu gitu. Iya. Tidak adil. Kan ada orang beranggapan gini, kan kalau saya punya istrinya 3, dikasih rumah yang sama, dikasih belanja yang sama. Itu tuksitu apa ta'dilu? Itu ta'dilu. Bukan, tuksitu. Tapi tidak pada tempatnya ya. Tapi udah pasti adil nggak? Enggak. Belum tentu, karena ta'dilu bicaranya rasa, Bu. Kata si anak paling gede, ya aku kan udah kuliah, kebutuhannya banyak, masa sama si adek uang jajannya 50.000 yang masih SMA? Tidak ta'dilu, Bu. Ya. Halo? Terjemahan di bahasa Indonesianya sama-sama adil, nggak ada
bahasa lain pengganti adil yang Iya, tuksitu nggak ada ya? iya makanya ini tuksitu berlaku adil, takdilu berlaku adil. Ini padahal kalimatnya kan beda ya. Iya, iya, iya. Tuksitu sama takdilu. Takdilu. Tuksitu tuh adil dalam hal sifatnya lahiriah, tetapi belum tentu adil dalam hal sifat batiniah gitu loh. Takdilu tuh lebih kepada perasaannya, batinnya gitu. Secara fisik kasat mata boleh jadi adil sama, tapi belum tentu adil secara batin, secara hakikat lah gitu loh, Bu. Ya kayak Secara tadi, takdir. misalnya punya anak 3, yang satu udah kuliah, satu masih SMA, satu masih SD. Mau adil gitu ceritanya. Dikasih uang jajan sama 50.000. 50.000 buat si SD kelebihan apa kekurangan? Kelebihan. Kelebihan. Dia mah 10.000 aja cukup. Sekolahnya deket, jalan kaki juga nyampe gitu misalnya. Nah, sementara yang anak paling gede udah kuliah, kuliahnya jauh, pakai bolak-balik ongkosnya berapa gitu misalnya. Nah, itu tidak takdilu itu. Tidak takdilu ya. Paham, gitu. paham sekarang. Alhamdulillah. Iya, tadi kan ada orang beranggapan saya bisa adil loh. Ada orang punya istri 3 bisa adil, saya kasih rumah yang sama, belanja yang sama akan gitu. Iya, tapi kan dapat uang itu kan udah bersama-sama si istri pertama kan udah lama. Masa istri pertama sama segitu juga? Yang sama-sama berjuang dari nol gitu loh. Tidak takdilu tetap nggak bisa adil tuh nggak bisa. Tuks itu bisa lah, tapi takdilu nggak bisa. Nah tadi tuh yang di ini kan tuks itu ya. Tuks itu. Waya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti. Hai kaumku, cukupkan takaran dan timbangan dengan adil. Takaran kan kelihatan. Mizan kan kelihatan. Nah, apa bedanya takaran dan timbangan tuh? Takaran tuh contohnya gimana? Takar itu apa? Ditakar itu apa? Kayak gram, apa kilo, apa kalau ditakar. Kalau timbangan kan berat ya, berat ringan ya. Timbangan kan berat ringan. Kalau takaran? Pakai mili itu ya, pakai takaran gelas tuh. Takaran tuh ukuran apa? Takaran tuh ukuran mililiter atau gram. Volume ya. Iya. Volume bisa gitu. Kalau timbangan kan berat ringannya kan. Hai kaumku, cukupkan takaran dan timbangan. Kalau kita beli beras, itu ditakar apa ditimbang, Bu? Ada yang ditimbang, ada yang ditakar. Kalau pakai liter? Kalau ditimbang berarti berapa kilo? Jangan dikurangi timbangannya. Kalau ditakar berapa liter? Jangan dikurangi literannya. Gitu. Kalau beli bahan, di kilo apa diukur, Bu? Di meter, diukur. Nah, ditimbang bisa nggak ditimbang? Bisa aja. Ada jual bahan ditimbang kan? Gitu. Ada. Nah, ditakar itu berarti diukur berapa meter, ditimbang beratnya berapa gitu. Itu yang simpelnya gitu. Tapi kalau gini, kalau hakim ingin memutuskan sesuatu, Bu, memberi keputusan kepada terdakwa. Nah, takaran dan timbangannya apa bentuknya, Bu? Takarannya apa, timbangannya apa? Adil ya. Iya, contohnya, nah yang bisa dijadikan takaran dan timbangannya supaya adil apa? Kalau diambil contohnya hakim mau memutuskan memberikan keputusan kepada terdakwa. Takarannya apa? Benar. Kesalahannya. Takarannya apa takarannya? Takarannya kesalahan. Pelanggarannya ya, kan ada kuhapnya kan? Iya. Ada kuhapnya, ada konsekuensinya. Itu kan ditakar tuh. Seberapa besar pelanggaran dia gitu. Tapi juga ada pertimbangannya kan? Ada. Ada pertimbangannya juga. Mengapa dia melakukan itu? Apa penyebabnya? Terus dan seterusnya kan dicari motifnya apa. Itu kan yang jadi pertimbangan kan? Iya. Ditakar juga ditimbang juga gitu. Harus dua-duanya, ditakar juga tapi ditimbang juga. Makanya sebelum memutuskan menimbang kan gitu. Menimbang bla bla bla, memutuskan gitu. Sama sebegitu. Hai kaumku, cukupkan takaran dan timbangan dengan adil kisti, bukan bil adli. Kenapa? Karena adli susah diukur.
Ya. Halo. Halo, Ya, Bapak. Pak. Ya. Susah diukur. Karena adil itu susah diukur, tapi kalau kisti bisa diukur kan? Iya. Kamu melanggar pasal ini, jelas tuh ada pasalnya, ada pelanggarannya, kelihatan. Tapi urusan adil kan ya susah juga. Tapi minimal kan gini bahasanya, hukumilah seseorang dengan apa yang nampak kan gitu. Yang batin kita nggak bisa menghukumi dia gitu. Ya ketika orang mencuri kan yang kelihatan pencuriannya gitu. Motifnya kita nggak tahu, tapi yang jelas dia mencuri, maka mencuri ada pasalnya. Maka adil bil qisti itu ya menghukumi sesuai dengan faktanya, ada datanya gitu. Wala tabkhasun nasa, dan janganlah kamu merugikan manusia. Wala tabkhasun nasa. Tabkhosu itu juga bisa berarti mengurangi ya. Janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia gitu. Nah, jadi mengurangi hak kan jadi merugikan. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Karena kan setiap manusia punya hak. Nah, ketika kita memberi keputusan, juga jangan sampai mengurangi atau merugikan hak manusia. Makanya kan ada HAM, hak asasi manusia. Jadi harus bisa mempertimbangkan antara hukuman karena kesalahan orang tersebut dengan tidak mengurangi haknya kan gitu ya. Nah, gimana tuh ngukurnya? Tidak melanggar hak tetapi juga tetap menegakkan kebenaran gitu. Menegakkan tadi qisti tadi. Wala ta'sau, dan janganlah kamu melakukan kejahatan fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dengan membuat kerusakan. Janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Apa hubungannya antara memenuhi takaran dan timbangan dengan adil, jangan merugikan hak asasi manusia dengan membuat kerusakan di bumi? Ketika katakanlah ketika seseorang itu mendapat keputusan yang tidak benar, itu namanya ta'sau fil ardi mufsidin namanya. Namanya merusak keridhaan seseorang. Kenapa? Salah satu dihukumnya 10 kan menjadi merugikan hak dia. Nah, ketika seseorang dirugikan haknya, maka akan terjadi kerusakan di bumi. Merusak keridhaan namanya itu. Namanya ini kan di bumi dengan membuat kerusakan di bumi. Ardi itu keridhaan, berkaitan dengan perasaan. Jadi perasaan seseorang bisa rusak karena haknya dirugikan gitu. Apa namanya itu, keputusan pengadilan mesti ditegakkan tapi juga dengan tidak merugikan hak gitu. Jangan sampai itu merusak keridhaan gitu. Jangan, karena merusak keridhaan adalah perbuatan jahat juga gitu. Ya, kalau ada seseorang bersalah, ya berarti dihukum sesuai kesalahannya dengan tidak merugikan haknya gitu. Supaya buminya tidak rusak gitu. Syukur-syukur dia nerima. Terus ayat berapa sekarang? 86. Ibu Suli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 11:86. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya, Bu? Ini sisa kelebihan kali ya. Sisa dari Allah lebih baik bagimu. Maksudnya apa coba? Dengan yang tadi, dengan cerita sebelumnya. Sisa. Ini kan lagi cerita jangan ngurangin timbangan, jangan mulai takaran, harus berbuat adil, jangan merugikan hak manusia, jangan berbuat kejahatan dengan merusak
merusak bumi gitu. Sisa dari Allah lebih baik. Apa urusannya, Bu? Coba. Kelebihan kasih Allah itu lebih baik kali ya. Nah, ada ungkapan gini ya. Menghakimi seseorang bersalah, menghukum, ya, bukan gitu. Aku lebih suka memaafkan orang yang bersalah daripada memberi hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Aku lebih suka memaafkan orang yang bersalah daripada menghukumi orang yang tidak bersalah. Oh iya betul. Kan gini, ini ada orang terdakwa nih, tersangka lah. Tersangka. Kalau tersangka udah pasti apa udah belum? Baru tersangka tapi belum. Belum ya, baru tersangka kan? Nah, si A tersangka, berarti disangka berbuat salah. Kan belum pasti kesalahannya kan? Belum pasti kesalahannya. Nah, ada ungkapan nih, aku lebih suka memaafkan orang yang bersalah. Ya, daripada aku harus memberi hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Seandainya dia diputuskan bersalah, katakanlah, diputuskan bersalah. Ketika dia diberi hukuman, kan tidak jadi berdosa kan, karena memang dia bersalah. Tetapi bisa bayangkan Bapak Ibu, ada orang tersangka, terus diberi hukuman. Ternyata dia tidak bersalah. Gimana coba ngebalikinnya? Ngebalikinnya gimana? Dia udah dihukum sekian tahun, sudah menjalani proses ini sekian tahun, kerugian sekian ini. Gimana ngebalikin juga? Iya. Ya. Makanya memaafkan lebih baik. Makanya tadi di ayat sebelumnya, ketika kita menegakkan, memenuhi takaran dan timbangan harus adil. Tetapi dalam menegakkan keadilan itu tidak boleh merugikan hak, gitu kan? Tidak boleh merugikan hak dia. Dan jangan merajalela di bumi dengan membuat kerusakan. Jadi tetap mesti diperhatikan hak-haknya. Nah, yang repot kan, katakanlah, ada istilahnya apa namanya? Kesalahan itu ada istilah dalam pengadilan itu salah memutuskan gitu. Orang ini nggak bersalah tapi dinyatakan bersalah. Nah, itu kan lebih menyakitkan, namanya taksau fil ardi mufsidir, namanya. Itu udah merugikan hak manusia lagi, udah merusak keridhaan lagi itu. Makanya memaafkan lebih baik. Gini, katakanlah kalau seseorang melakukan kesalahan, di KUHAP-nya itu hukumannya katakanlah 1 tahun. Mengapa tidak jarang orang dihukumin dengan hukuman yang full, Bu? 10 itu 10 gitu. Tapi kan kadang-kadang kan hukumannya setengahnya gitu. Ya, dikurangin setengahnya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran tadi. Takut dia nggak salah. Mungkin takut dia nggak salah, atau memang dia salah tapi karena ada unsur yang lain sehingga dia berbuat salah. Jadi yang setengahnya dimaafin tuh gitu. Kenapa? Karena supaya tidak ada hak yang dirugikan gitu. Lebih baik lagi kalau memang memaafkan itu. Nah, bahasanya baqiyatullah namanya. Baqiyat itu kan sisa dari Allah adalah lebih baik bagimu. Apa yang dimaksud sisa dari Allah? Allah itu kan pengampun gitu. Kalau kita lihat ayat yang lain gini. 17:85. Kok 85:25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Hati kan nggak bisa dihukumi kan? Makanya kan nggak bisa diukur, susah ngukur. Gimana ngukur hati? Kamu jahat hatinya, gimana ngukurnya, Bu? Maka hukuman itu kan dilihat yang fisiknya gitu. Ya, maka Tuhanmu lebih tahu apa yang dalam hatimu. Kita tidak tahu. Kita hanya menghakimi apa yang secara lahiriah nampak kan gitu. Jika kamu orang-orang yang baik, artinya apa? Bisa jadi orang yang baik tersangka kan?
namanya kesalahan apa tuh namanya? Salah tangkep gitu. Maka sesungguhnya dia Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Nah, dia Maha Pengampun itu, jadi ketika ada orang bersalah, kan yang lebih baik adalah diampuni gitu atau dimaafkan. Nah, ketika kita dirugikan, ketika kita dizolimi, kita kan boleh mengadu kan untuk menuntut dia gitu, menuntut orang yang merugikan tadi berupa apakah dirugikan dalam bentuk harta, dicuri, ditipu, atau di dalam arti dicemarkan nama baik. Kita kan juga berhak untuk mengadu kan, menuntut si orang itu untuk disidang, diadili namanya. Tetapi kalau kita memilih jalur pengampunan, itulah namanya baqiyatullah gitu. Memaafkan lebih baik gitu. Bisa lagi di surat 5 ayatnya 45. Contoh lain ya. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi, dan luka pun ada kisosnya. Maknanya kita boleh untuk membalas kejahatan orang, nuntut balas namanya. Tetapi ada ayat berikut, barang siapa melepaskan hak kisosnya, berarti dia memaafkan kan, tidak menuntut. Maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Nah, jadi ketika orang itu memaafkan, sebetulnya yang dimaafkan duluan adalah dosa-dosa dia, Bu. Gitu. Ya. Oke, balik lagi ke ayat ini. 11:8-5 ya. 86. Itulah maknanya. Bahwa keuntungan dari Allah atau sisa keuntungan dari Allah lebih baik. Berupa apa tadi? Berupa ampunan kan? Maaf. Atau memaafkan gitu. Jadi harus banyak memaafkannya, jangan nuntut lebih gitu. Salahnya satu, dituntutnya dua, kan jadi merugikan hak dia gitu. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Nah, Su'aib pesan kepada penduduk Madian begitu, jangan merugikan hak orang gitu. Lanjut, Bu. 87-nya. 87. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Apalagi nih, mereka berkata, "Hai Su'aib, apakah agamamu?" Ini terjemahan agama apa coba? Dari apa? Qalu mereka berkata, "Ya Su'aibu, wahai Su'aib, asolatuka, apakah sholatmu?" Apa diartikan di sini, Bu? Agama. Agama, Arabnya sholat. Asolatuka, apakah sholatmu, tak muruka, menyuruh kamu, annatruka, agar kami meninggalkan mayak budu, apa yang disembah abauna, bapak-bapak kami, au annaf'ala, atau mengerjakan, au annaf'ala, atau agar kami berbuat, fi amwalina, pada harta kami, ma nasya, apa yang kami kehendaki. Sesungguhnya engkau, innaka la anta, sesungguhnya engkau al-halimur rasyid. Sesungguhnya kamu, la anta, sungguh kamu, diulangi. Innaka, sesungguhnya kamu, la anta, sungguh kamu, al-halimur rasyid. Al-halim adalah penyantun, ar-rasyid artinya orang yang cerdik, orang yang berakal. Nih, kenapa sholat di sini diartikannya agama? Ya, ayat ini juga menerangkan tentang definisi sholat. Kita perhatikan kalimatnya. Su'aib berkata,
Mereka berkata, si kaumnya kan, hai Syu'aib, apakah sholatmu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan Sholat. dan agar kami berbuat? Coba perhatikan nih. Sholat itu yang menyuruh nih, yang menyuruh agar kami meninggalkan dan agar kami atau melarang kami berbuat. Jadi sholat itu adalah sesuatu yang bisa menyuruh untuk meninggalkan atau menyuruh untuk berbuat. Sesuatu yang bisa menyuruh dalam arti meninggalkan dan melakukan itu apa namanya, Bu? Sholat, Bu. Sholat itu sesuatu yang bisa menyuruh dan bisa melarang. Bisa melarang. Nah, sesuatu yang bisa menyuruh, yang bisa melarang itu apa? Adalah sholat. Aturan. Aturan itu perintah atau larangan. Nah, aturan yang di dalamnya ada perintah dan ada larangan juga bisa diterjemahkan dengan agama. Agama itu kan artinya aturan. Nah, aturan itu di dalamnya ada perintah untuk melakukan sesuatu dan juga ada larangan. Larangan kan agar kita meninggalkan sesuatu. Nah, sesuatu yang bisa menyuruh dan melarang dalam bentuk aturan itu apa, Bu? Quran. Ya, agama. Iya, Quran sendiri di dalamnya ada perintah nggak? Ada perintah dan ada larangan. Ada larangan kan? Misalnya gini, mengapa setiap bulan puasa, bulan Ramadan, orang-orang pada puasa, Bu? Karena ada perintah untuk berpuasa. Nah, berarti Quran adalah sholat itu. Oh, oke. Menegakkan sholat artinya menegakkan aturan gitu loh. Ya, paham ya? Enggak. Jadi sholat itu bukan yang 5 waktu itu aja ya. Ada nggak orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu, tapi pas di lampu merah, Bu, dia tetap ngebut. Banyak. Nah, berarti dia menegakkan sholat nggak? Enggak dong. Enggak. Mau berangkat sembahyang subuh, bawa sampah dari rumah, ya. Karena kalau pergi ke masjid lewat kali, Bu. Lewat selokan. Buang ke kali. Nah, mau sembahyang subuh, lempar sampah ke kali, menegakkan sholat nggak, Bu? Iya, itu hal-hal yang kecil ya. Nah, enggak. Berarti dia belum menegakkan sholat, baru melaksanakan sembahyangnya. Tapi aturannya tidak dilaksanakan. Kenapa? Sembahyangnya tetapi tidak sholatnya. Tapi tidak sholat. Kenapa? Karena agama, apa urusannya tidak hanya sembahyang kan? Semua aktivitas hidup kita ada aturannya, gitu kan? Mana yang harus, mana yang tidak boleh kan itu. Nah, gitu. Nah, sehingga sholat di sini artinya sesuatu yang bisa menyuruh dan bisa melarang. Menyuruh untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Gitu. Makanya mereka berkata, hai Syu'aib, apakah sholatmu? Apakah sholatmu? Sholatmu itu apa gitu? Apa yang menjadi patokan bagimu bahwa kami tidak boleh begini, kami harus begitu, itu apa? Sholat itu apa gitu. Nah, mereka bertanya, apa aturannya gitu. Apa aturannya, apa undang-undangnya, apa juklak-juknisnya, apa mana gitu. Jadi mereka juga tetap meminta data dan fakta. Kalau kami harus begini, apa buktinya? Nah, mana aturannya gitu kan? Kan penduduk Madian tadi penduduk yang moderat kan, udah berpikir maju. Jadi
nggak bisa juga asal dilarang gitu, asal disuruh gitu Bu. Mereka perlu apa? Mereka selalu minta mana aturannya, mana buktinya gitu kan? Gitu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun, lagi berakal. Ini kata-kata siapa ini Bu? Kata-kata Su'aib atau kata-kata kaumnya? Sorry. Ya kaumnya. Kaum ini kan mereka berkata, hai Su'aib gitu. Jadi mereka juga tidak mau melakukan sesuatu, baik itu perintah ataupun itu larangan, sebelum mereka minta bukti kan? Apa agamanya, apa aturannya gitu. Kalau juklak tuh juklaknya, kalau undang-undang tuh ya undang-undangnya mana. Kalau ini perintah tuh perintahnya mana gitu. Kalau dilarang, mana larangannya gitu. Sesungguhnya kamu orang yang sangat penyantun dan orang yang cerdik gitu. Jadi mereka pun kembali meminta sesuatu yang jelas kepada Su'aib gitu. Jadi mahasiswa kan juga boleh mempertahankan argumennya kan kepada dosennya kan, kalau ada memang lebih kuat gitu. Kalau ini salah, salahnya di mana gitu. Kayak gitulah. Jadi boleh. Jadi mereka juga kritis kepada Su'aib gitu. Gitu ya. Oke, udah paham ya? Oke. Itu salah satu definisi sholat di ayat ini. Sesuatu yang bisa melarang dan bisa menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Maju ke 88. Agak panjang nih. Oke, Ibu Ratna ada? Lagi azan nggak apa-apa. Oh, ditutup dulu aja. Yang lain, Ya. yang sepi. Ada yang sepi di situ? Pak Gatot, sepi nggak? Ya, sepi. Oh, sepi. Ketahuan jauh ke masjid nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'aib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Ini kan masih dialog Su'aib dan kaumnya kan? Ya. Kan tadi Su'aib dibilangin, apa sholatmu itu? Apakah yang jadi sholatmu itu sehingga sholatmu itu bisa menyuruh kami dan melarang kami? Nah, mereka kan minta sesuatu bukti. Dijawab sama Su'aib apa? Qala, Su'aib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, aro'aitum, terangkan kepadaku. Atau artinya apa? Apa pendapatmu? Hai kaumku, bagaimana pikiranmu? Bagaimana pendapatmu? Jika aku punya bukti. Nah, berarti yang menjadi sholatnya Su'aib apa, Pak? Bukti. Jadi sholatnya Su'aib itu adalah bukti yang nyata dari Tuhanku. Bukti yang nyata dari Tuhan itu apa wujudnya? Bayinat dari Tuhan itu apa? Bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk wahyu. Quran kan juga bayinat kan? Quran itu kan bayinat, bayan. Jadi yang menjadi sholat Su'aib adalah bukti yang nyata dari Tuhan. Kan ditanya sama kaumnya, apa sholatmu itu? Gitu. Sholatmu itu apa? Sehingga bisa melarang kami dan menyuruh kami. Ya, sholatku itu adalah bukti dari Tuhan. Bukti dari Tuhan adalah bentuknya wahyu dari Tuhan. Atau risalah dari Tuhan itu. Menegakkan sholat yang menegakkan risalah.
Gitu ya. Ya. Apa tadi? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pikiranmu jika aku bisa mendatangkan bukti dari Tuhan? Kalau dilihat perkataannya, in kuntu ala bayyinatin mir rabbi. Jika ada padaku bukti dari Tuhan, wa razaqani minhu rizqan hasana. Dan ini gimana terjemahannya? Dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik. Wa razaqani, dan aku diberikan rizki minhu, daripadanya tadi, rizqan hasana, rizki yang baik. Apa rizki yang baik yang dimaksud? Nah, jika aku punya bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya daripadanya rezeki yang baik. Rezeki yang baik dari bayinat itu tadi apa, Pak? Wahyu tadi. Iya, rezekinya itu apa? Kalau kita dapat wahyu, nah, hukman dan ilmu. Hikmah bisa berupa hikmah dan ilmu. Diberikan kepahaman dan diberikan pengetahuan, itulah rezekinya gitu. Wa ma uridu an ukhalifakum, dan aku tidak menghendaki untuk menyalahi kalian, kata Su'aib. Aku dan aku pun tidak berkehendak untuk menyalahkan kamu sebetulnya dengan mengerjakan apa yang aku larang. Kan tadi si sanggahan kaumnya apa? Apakah agamamu yang menyuruh kami agar meninggalkan apa yang disembah bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Jadi bahasanya Su'aib, ngapain juga kamu ikut campur, kan itu bahasanya kan? Ngapain juga kamu ikut campur urusanku gitu? Kenapa kamu suruh-suruh? Kenapa kami larang-larang? Harta-harta kami, perbuatan-perbuatan kami gitu. Apa pedulimu gitu bahasanya lah. Nah, kata Su'aib, aku tidak bermaksud untuk menyalahi kalian, untuk maju dulu. Aku tidak berkehendak menyalahi kamu. Ya itu mah hak-hak kamu. Kamu melakukan apapun ya itu kan hak-hak kamu. Dengan harta kamu juga itu terserah kamu, kan itu harta kamu. Aku tidak bermaksud, kata Su'aib, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Bahasanya lagi nih. Apa yang kamu lakukan itu hak kamu. Gitu kan? Mau mengerjakan ini, mau tidak melakukan ini juga itu hak kamu. Aku hanya bermaksud, in uridu ilal islah. Aku hanya menghendaki perbaikan. Gitu. Selama aku sanggup atau sesanggup aku. Terus wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Aku pun bisa melakukan ini juga karena pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, aku pun tidak bisa melakukan apapun gitu bahasanya. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Makanya tugas Rasul kan hanya mengingatkan. Jadi Su'aib, ketika Su'aib diutus kepada penduduk Madian, Su'aib punya bukti yang nyata dari Tuhan. Nah, bukti yang nyata dari Tuhan itu bisa dalam bentuk wahyu atau dalam bentuk risalah. Dan dari risalah itu dianugerahi rezeki yang baik berupa kepahaman dan ilmu. Dan Su'aib tidak bermaksud menyalahi atau tidak bermaksud menyalahkan apa yang dilakukan oleh kaumnya tadi, tetapi hanya melakukan atau mengadakan perbaikan supaya apa yang dilakukan oleh penduduk Madian lebih
baik. Dengan tadi ada quotes-nya kan? Apa tadi? Jangan mengurangi takaran dan timbangan gitu. Atau penuhi takaran dan timbangan dengan adil gitu. Itu yang jadi apa namanya catatannya. Penuhi takaran dan timbangannya dengan adil gitu. Menegaskan itu saja. Artinya apa yang dilakukan oleh penduduk Madian itu kan sudah karena pikiran yang moderat tadi kan, mereka tidak berpihak sebetulnya. Tetapi ada kecenderungan gitu. Manusia itu selalu punya kecenderungan untuk mengurangi takaran dan timbangan gitu. Ada kecenderungan seperti itu. Oke, kita lanjut 8, 9. Masih Pak Gatot? Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Ini Lutnya udah terangin di sebelumnya ya. Ibrahim dan Lut udah di ayat sebelumnya. Hai kaumku, kata Su'aib. Wa ya qaumi, hai kaumku. Janganlah tapi hendaknya gimana coba? Janganlah hendaknya. Ini maksudnya apa, Pak? Janganlah. Hendaklah pertentangan, harusnya gitu kali kan? Ayo, ini gimana? Janganlah hendaknya. Gimana nih? Janganlah pertentangan antara aku dan Kalau hendaknya ditutup merubah makna nggak? Ada hendaknya justru aneh. Iya, malah aneh kan? Mm-mm. Janganlah pertentangan antara aku dengan kamu, gitu kan? Atau hendaknya di depan. Hendaknya. Benar. Janganlah pertentangan, gitu bisa jadi kan gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa namanya terjemah kan gitu. Coba kita terjemahkan satu-satu. Wa ya qaumi, dan hai kaumku, kata Su'aib. La, janganlah. La yajrimannakum. Janganlah kesalahan, kejahatan kalian. Sikoki, perselisihanku. Ayyusi bakum, supaya menimpa kamu. Itu kalau perkata, Pak. Gini, hai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat gitu. Ya. Terjadi pertentangan nggak antara Su'aib dan penduduk Madian tadi? Ada. Iya. Ada. Penduduk Madian karena sudah berpikir modern, sudah berpikir maju, sudah moderat kan? Berarti mereka juga orang-orang yang menggunakan logikanya, Pak. Gitu ya? Ya. Datang Su'aib melihat perilaku penduduk Madian yang ada kecenderungan mengurangi takaran dan timbangan tuh. Su'aib ngingetin, hai kaumku, jangan kamu. Jadi dia hanya kayak semacam ngingetin aja sebetulnya. Tidak banyak koreksi. Hanya mengingatkan jangan mengurangi takaran dan timbangan. Penuhi takaran dan timbangan dengan adil gitu. Dalam segala hal. Dalam hal-hal yang lain ya kamu sudah berpikir moderat gitu, sudah bagus gitu. Aku datang hanya ingin mengingatkan aja supaya lebih baik lagi gitu. Nah, pertentangannya di situ. Jadi bukan pertentangan dalam arti pertentangan yang sangat tajam, enggak. Nah, tetapi kata Su'aib, janganlah pertentangan antara aku dan kamu. Jadi jangan gara-gara aku mengingatkan kamu, terus kamu jadi malah makin jahat gitu maksudnya gitu. Jangan jadi makin jahat. Nah, kalau kamu makin jahat setelah diingetin, hingga kamu ditimpa azab gitu. Jangan sampai gitu. Aku sudah ngingetin ya gitu. Nah, itu artinya, janganlah pertentangan antara aku dan kamu menyebabkan kamu malah jadi berlaku jahat sehingga kamu ditimpa azab seperti azab yang menimpa kaum Nuh sebelumnya.
atau kaum Hud, atau kaum yang soleh, atau kaum Lut. Tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Nah, artinya antara kalau dibilang wilayah, jadi wilayahnya Madyan dengan wilayahnya Nuh, wilayahnya Hud, wilayahnya Soleh, dan wilayahnya Lut itu kan nggak jauh. Inilah bahasanya kalau dilihat ayat dirinya apa? Madyan itu kan berpikir moderat, gitu ya, berpikir moderat. Kaumnya Nuh itu apa artinya? Prihatin. Ya. Iya. Kaumnya Nuh apa kaumnya Nuh? Kaumnya Nuh ada berapa golongan, Bu Ratna? 5. Ada 5 kan? 5, ya. Ya, kalau Madyan itu artinya moderat, oke. Kalau kamu nanti tidak mau diingetin dengan cara memenuhi takaran dan timbangan, nanti kamu bisa jahat tuh. Seperti kaumnya Nuh. Nuh itu kan mau prihatin. Kaumnya Nuh nggak mau prihatin, maunya senang terus, baperan, sensitif segala macam. Itu kan nggak jauh dari kamu kan gitu. Kaumnya Hud. Kaumnya Hud siapa? Ad. Ad itu kan sifatnya apa? Melampaui batas. Ad itu kan kelewatan bahasanya kadang. Nah, kalau kamu tidak mengikuti standar, tidak mau memenuhi takaran dan timbangan dengan adil tadi, bisa jadi kamu seperti kaumnya Nuh. Maunya senang terus kan? Oh ya. Tidak mau susah. Katakan lagi, Mbak, misalnya gini, kita jual barang. Harganya 100.000, Pak. 100.000 kan harganya. 100.000 itu udah dapat untung, tapi juga tidak merugikan konsumen, tidak terlalu mahal. Karena banyak permintaan, Pak. Banyak permintaan. Terus jual mahal. Sementara kualitasnya dikurangi. Ya, bisa nggak gitu, Pak? Ya, banyak juga yang gitu. Bisa. Pak Gatot membuat produk apa makanan lah ya, misalnya. Terus coba-coba jual, laku Pak misalnya, laku tuh si makanan itu. Akhirnya kan teman-temannya, tetangganya pada pesen tuh, wah kan jadi bisnis tuh. Nah karena banyak permintaan, itu si kualitas produknya dikurangin Pak. Dan harganya dinaikin. Nah itu berarti kamu tidak tidak memenuhi takaran dan timbangannya dengan adil. Karena ingin apa coba kira-kira? Ingin apa dengan cara itu? Dia melakukan itu karena ingin apa? Dapat untung besar. Dapat untung besar. Tidak mau banyak susah. Nggak mau ambil. Nah, itu kan jadi kaumnya Nuh nanti kenanya. Maunya enak. Terus tidak mau susah. Pengen dapat untung banyak. Tak gitu bahasanya. Atau jadi kaum Ad. Melampaui batas. Ingin mengeruk keuntungan yang besar tapi dengan cara curang kan? Nah, jadi kaum Ad, jadi kelewatan kamu ngambil untungnya gede sementara kualitas dikurangi. Atau jadi kaumnya Soleh. Kaumnya Soleh siapa? Samud. Samud itu apa? Samud itu kan seperti ulet gitu, Pak. Ulet tapi artinya negatif, Pak. Gimana caranya mempengaruhi konsumen supaya tergantung kepada produknya, Pak? Gimana caranya? Iklannya lah. Bayar iklan, bayar mahal, Pak. Dia bayar iklan yang mahal, jurep gitu. Iklannya bener Pak, tapi produknya enggak. Tapi karena kadang masyarakat sudah terdoktrin sama produk dia Pak. Nah itu kan namanya samud Pak. Gimana caranya mendoktrin logika, mendoktrin otak Pak. Sehingga dia tergantung ke produk itu. Itu namanya soleh, namanya kaum soleh namanya. Samud namanya. Samud itu kan bahasanya bisa mengukir gunung batu gitu Pak. Bayangkan gunung batu bisa diukir. Nah, itu kan dia bisa mengukir
bisa membuat sesuatu yang sulit jadi dibentuk gitu, Pak. Dan yang sulit itu kan membentuk karakter, Pak. Membentuk karakter. Bagaimana sekarang kita tergantung kepada produk itu, Pak? Kayak rokok ya. Kayak rokok. Ya, kayak rokok, minuman. Rokok, minuman, iklannya kan begitu menarik kan gitu. Ya, maco, gagah gitu. Padahal itu produk yang tidak baik gitu. Nah, itu namanya samud, Pak. Gimana membuat pikiran seseorang itu tertarik ke barang itu. Itu berarti butuh samud, Pak. Itu kan samud namanya. Atau jadi kaumnya Lut. Ya. Sedang kaum Lut, Lut apa kaumnya, Pak? Lut itu kaumnya hanya mau kumpul, mau gabung, sesamanya aja, Pak. Oh iya. Misalnya gini, orang kaya hanya mau ketemu sama orang kaya doang, nggak mau ketemu si miskin. Jadi eksklusif. Gitu. Mentang-mentang udah ngaji, maunya ketemu bersaudara, temenan sama orang yang ngaji aja, Pak. Sama tetangga yang ngaji emang nggak mau kumpul. Nah, gitu. Orang pintar nggak mau kumpul sama orang yang belum pintar. Nah, itu jadi kaum Lut namanya. Jadi eksklusif, ngumpulnya sama sesamanya aja, sesama jenis gitu, Pak. Jadi jangan diartikan sempit. Laki suka sama laki aja, enggak juga. Jadi kaum Lut itu kaum yang hanya suka sesamanya, Pak. Tidak mau campur dengan yang lain yang berbeda. Mentang-mentang orang Jawa nggak mau kenal sama orang Sunda. Mentang-mentang orang Sunda nggak mau kenal sama orang Tampang. Jadi itu aja ngeronyoknya di situ. Nah, itu namanya kaum Lut, Bu. Gitu. Dan sedang kaum Lut tidak jauh tempatnya dari kamu. Ini kan nggak jauh dari kamu. Sifat kaum Nuh itu kan juga kan nggak jauh dari kamu. Sifatnya kaum Hud nggak jauh dari kamu. Sifatnya kaum Soleh, sifatnya kaum Lut kan nggak jauh dari kamu. Nah, ketika sifat itu nggak jauh dari kamu, maka akibat yang pernah menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh, kaum Lut akan juga menimpa kamu. Kaum Nuh apa? Tenggelam. Tenggelam ya? Kaum Nuh tenggelam. Kaum Hud ditimpa angin. Hud itu angin. Ada gitu, dikasih angin sor-sor kan? Yang membuat mereka jadi ambruk. Kaum Nuh tenggelam, kena air. Kaum Nuh kena angin. Kaum Soleh kena petir. Petir apa gempa nih kaum Soleh? Ya, kaum Lut kena batu gitu, hujan batu. Nah, itu bisa dipahami di ufuknya apa? Ya. Nuh itu kan tenggelam tenggelam di dalam kerakusannya itu kan begitu. Nah, jika penduduk Madian tidak memperhatikan si Mikyal dan si Mizan, maka dia akan terkena hukuman seperti kaum sebelumnya. Kalau nggak jadi kaum Nuh, ya jadi kaum Lut gitu. Dan hal yang sama bisa menimpa gitu. Makanya Su'aib ngingetin, cukupkan takaran dan timbangan dengan adil, jangan kurangi ya, jangan merugikan hak manusia gitu. Oke, lanjut. 89, 90. Bu Ratna sudah sepi? Udah. Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 90. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Ya. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Wastaghfiru rabbakum. Namanya istighfar. Istighfar itu memohon ampun. Istighfar dari kata gofaro. Gofaro itu salah satu maknanya atau artinya kembali atau mengembalikan seperti semula. Mengembalikan seperti semula. Nah, contoh tadi, Pak Gatot tadi kan, ini contoh ya Pak ya, contoh. Pak Gatot punya produknya laku. Karena laku, tadi harganya dinaikin tapi kualitasnya diturunin.
dikurangin kan? Itu kan bisa membuat kerusakan kan? Nah, kalau nggak jadi kaum Nuh, jadi kaumnya Hud, jadi kaumnya Soleh, atau jadi kaumnya Lut nanti akibatnya itu di dalam dirinya. Nah, sebelum datang, sebelum datang azab, istighfar kepada Robmu gitu. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Kembalikanlah seperti semula. Sistemnya, aturannya, harganya gitu bahasanya. Istaghfiru Rabbakum. Kembalilah kamu seperti semula. Kembalikan keadaannya seperti semula. Itu namanya istaghfiru Rabbakum. Sistemnya jangan dirusak. Kepercayaannya jangan dirusak. Kualitasnya jangan dirusak gitu. Istaghfiru Rabbakum. Itu bahasanya gitu kan. Mohonlah ampun kepada Robmu. Summa tubu ilaihi. Kemudian kembalilah kepadanya. Jadi antara istighfar dengan tubu nyambung. Istighfarlah kepada Robmu, taubatlah kepadanya. Jadi taubat di sini bermakna kembali kepada hukumnya. Kalau dagang tuh hukum perdagangannya, kalau politik hukum perpolitikannya, kalau apalah Rob itu kan berarti kan aturan hukum gitu kan, sunatullahnya gitu. Inna Robbi rohimun wadud. Sesungguhnya Robku itu rohimun. Rohimun. Maha penyantun, maha penyayang, maha pemurah. Wadud. Wadud itu pengasih. Apa bedanya rohimun dengan wadud? Kan ada rohman, rohim. Rohman, rohim, pengasih, penyayang. Ini penyayang, pengasih. Wadud itu apa, Bu? Ini contoh wadud yang lain ya. Diartikannya pengasih di sini. 19 ayatnya 96. Ini kata wudan. Halo? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, wuda ya. Wuda, wadud. Diartikannya rasa kasih sayang. Doa kalau orang baru menikah apa, Bu? Mawaddah. Mawaddah itu apa artinya, Bu? Ini ada kata mawaddah. Saling menyayangi. Rasa kasih sayang. Ya. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Rasa kasih dan sayang. Ya, mawaddah itu apa ya? Bedanya dengan rahman, rahim, rohmat apa, Bu? Nah, ayo, kasih contoh. Mawadah tuh berkasih sayang, Pak. Iya, bedanya sama si rahman, sama si rahim, sama si rohmat, apa bedanya, Bu? Kan rahman, rahim juga pengasih penyayang, kan? Ya, rahman itu memberikan kasih sayang kepada semua tanpa rahim? batas. Kalau rahim kepada orang-orang yang khusus. Ya khusus. Kalau mawadah? Kalau wuda? Nah, ayo. Berkasih sayang pada tempat yang tertentu kali, Pak, bukan kepada seluruhnya begitu. Tempat tertentu gimana maksudnya tempat tertentu? Iya, kalau dalam perkawinan kan mawadah jadi antara suami dan istri kalau nggak gitu. Salah tentram, memberikan ketentraman. Wadud. Ada hadis gini bunyinya. Tazawwadul wadud. Tazawwadul walud wadud gitu, Bu. Nikahilah wanita yang bisa melahirkan dan wadud dan punya rasa kasih gitu, Bu. Nah, kenapa si mawadah dikaitkan dengan pernikahan kan, Bu? Tapi di sini bukan lagi cerita pernikahan kan? Allah itu wadud, maha pengasih. Kalau mawadah apa? Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah,
warohmah kan itu. Mawadah berarti berkasih sayang kan. Rahmah juga kasih sayang artinya. Contoh gini. Nah, saya kasih contoh. Suami istri menikah. Ya, setelah sekian lama tidak atau belum diberi dikaruniai anak. Apa yang paling dirindukan? Anak. Anak kan? Nah, makin lama istrinya belum juga melahirkan. Kasih sayangnya berkurang nggak kira-kira? Ya enggak lah. Ya bisa sih enggak ya Pak. Bisa nggak berkurang rasa Harusnya kasih? sih enggak. Bisa sih berkurang. Bisa. Harusnya sih Kawin lagi. enggak. Harusnya tidak. Tapi ada banyak kasus kasih sayangnya berkurang. Alasannya itu. Ya udah, aku mau kawin lagi dah. Kenapa Pak? Habis. Alasan. Alah gitu. Berarti wadudnya hilang tuh. Wadudnya hilang. Sayangnya hilang. Gitu. Ternyata istrinya hamil melahirkan. Balik lagi tuh kasih sayangnya. Nah, kasih sayang yang kembali karena punya keturunan atau dikaruniai keturunan namanya wadud, Bu. Passion ya. Jadi aku tambah sayang sama kamu, ternyata kamu ternyata bisa hamil gitu. Itu bahasa kasarnya gitu, Bu. Jadi wadud ada kaitannya dengan walud, Bu, dengan keturunan, Bu. Sama lah. Kasih sayang orang tua akan tambah kalau dapat cucu kan. Makasih ya kamu sudah beri aku cucu, padahal bukan beri cucu. Wadud namanya. Kasih sayang juga. Walud, wadud gitu. Nah, wadud ini juga akan dianugerahi kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Bu. Rasa kasih kasih sayang karena ada hubungan bertambahnya keturunan gitu. Oke, balik lagi ke 1191. Wastagfiru robbakum summa tubu ilaihi. Kembalilah kepada Tuhanmu, istighfarlah kepada Tuhanmu dan kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi jangan merusak tadi. Jangan merusak keriduan, jangan merusak sistem, jangan merusak sesuatu yang sudah rapi tatanannya gitu. Jangan dirusak lagi kepercayaannya gitu. Oke, kita sampai 95 ya ini ayatnya. Coba lanjut 91. Apalah cerita apa lagi? Siapa yang belum baca ini? Halo, Bu Ida. Halo. Ya, kembali ke Bu Popi. Bu Popi lagi. Emang enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, "Hai Su'aib, kamu tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Oh gitu ternyata ya. Dari dulu yang begitu nasibnya Rasul gitu, Bu. Iya. Kalau Rasulnya konglomerat, Rasulnya pejabat, orang pada manut nggak, Bu? Nurut, Pak. Pada nurut Ada lah. maunya. Nah, Ada itu. sesuatu. Ini masalahnya si Rasul itu dari dulu ya begitu. Dia bukan pejabat, dia bukan konglomerat, dia tidak punya kekayaan banyak gitu. Sehingga banyak Rasul yang dianggap remeh gitu. Karena memang manusia selalu memandang harta, memandang jabatan, kan memandangnya yang sifatnya lahiriah kan duniawi. Mereka berkata termasuk si kaumnya Madyan ini, padahal dia orang-orang yang sudah berpikir moderat kan gitu, tapi tetap aja duniawi ukurannya. Hai Su'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Apakah mereka benar-benar tidak mengerti atau nggak mau ngerti, Bu?
Tidak mau Kira-kira mengerti. sebetulnya mereka nggak mau ngerti. Nggak mau ngerti dalam arti Egois. Apa ya? kamu siapa? Egois. Egois. Karena mereka merasa sudah pinter kan? Iya. Orang pinter diingetin ya begitu. Emang kamu siapa gitu? Aku ngerti apa yang kamu katakan gitu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu orang yang lemah di antara kami. Kamu ini siapa gitu? Emang kamu lulusan mana? Berani-beraninya ngingetin kita gitu, Bu. Ditanya gelarnya apa gitu. Mondoknya di mana? Gelarnya dapat dari mana gitu kan. Kalau dalam negeri nggak mau didengar, kalau dari luar negeri kamu mau dengar gitu. Lihat gelarnya, lihat hartanya seberapa banyak asetnya, Bu. Kamu punya jabatan apa gitu kan, selalu begitu orang tuh lihatnya, Bu. Ya, lebih gitu orang dari dulu ya ternyata ya. Bayangkan Ibu ngundang bikin kegiatan, Bu. Seminar nasional, Bu. Misalnya seminar nasional tentang global warming. Pembicaranya Kang Iip. Kira-kira orang pada datang nggak, Bu? Yang datang orang peki semua. yang diundang pejabat konglomerat, bayangin, Bu. Ini siapa? Pasti nggak mau datang lah. Walaupun datang, siapa sih orang gitu? Iya, karena dari dulu begitu. Hai Su'eb, kami tidak mengerti apa yang kamu katakan. Dan kami memandang, dan kami benar-benar melihat kamu orang yang lemah di antara kami. Jabatan nggak punya, harta nggak ada, tidak terkenal, siapa kamu kan gitu. Tetapi ini ada kalimat berikut. Kalau tidak karena keluargamu gitu. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentu kami telah merajam kamu. Oh, berarti Su'eb juga punya keluarga yang terhormat gitu lebih. Sama seperti Muhammad lah. Muhammad kan secara pribadi kan miskin ya, Bu ya. Udah yatim, udah miskin lagi. Tapi karena musuhnya pamannya sendiri, Bu. Coba kalau musuhnya orang lain. Kan mereka melihatnya kan keluarganya Nabi kan? Oh, jangan ganggu Muhammad. Dia keluarganya Abu Jahal. Dia keluarganya Abu Lahab. Ini kan Abu Jahal itu kan tokoh saat itu, Bu. Nah, karena musuhnya Abu Jahal, siapa ngelindungi dia begitu bahasanya. Jadi Su'eb juga keluarganya terhormat. Walaupun Su'ebnya sendiri dianggapnya bukan orang yang kuat, orang lemah. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentu kami akan merajam kamu gitu. Jadi kaumnya masih menghargai keluarganya gitu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Kamu ini siapa gitu? Jabatan juga nggak punya, harta juga nggak ada gitu. Nah, kamu berani-beraninya nasihatin kami gitu. Kami lebih pintar daripada kamu. Kamu ini orang lemah gitu. Nah, begitu yang diterima perlakuannya. Perlakuan dari kaumnya oleh Su'eb tadi ya. Terus 92-nya apa, Bu? Halo? Bu? Syuaib menjawab, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Nah, berarti kan si penduduk Madian hanya melihat duniawi lagi kan ukurannya? Iya. Iya. Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat? Apakah keluargaku lebih kamu lebih dipandang gitu? Apakah keluarga lebih kamu lihat, kamu hormati daripada Allah gitu? Yang aku bawa ini kan risalah dari Tuhan gitu. Yang aku bawa ini wahyu dari Allah. Apakah keluargaku yang lebih kamu hormati? Apakah keluargaku yang kamu pandang gitu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Gitu. Dan aku menyampaikan ini juga kan bukan karena keluargaku.
Aku hanya hanya diperintahkan untuk mengingatkan saja. Dibandingkan sama keluarga gitu. Memang orang masih melihat ini anaknya siapa, ini keluarga siapa gitu. Nah, kalau bapaknya tokoh, lebih dipandang juga kan? Jangan ganggu dia loh. Kenapa dia anak pejabat nih? Dia bapaknya jenderal loh. Jadi kan yang dilihat keluarga gitu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Inna Robbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Gitu. Nah, itu anggapan kaumnya Madyan. Jadi tetap yang jadi ukuran masih ukurannya lahiriah gitu. Lahiriah duniawi, pangkat, jabatan, harta gitu kan. Ya, apa-apa. 93. Dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Ya wis. Bahasanya wis lah. Kalau begitu, ya sudah kita berbuat masing-masing. Aku kan udah mengingatkan. Ya, hai kaumku, berbuatlah menurut. Nah, makan itu artinya tempat posisi ya Bu ya. Waya qaumi malu ala makan natikum. Makan itu kedudukan, job, tempat ya. Berbuatlah menurut tempat kamu, posisi kamu. Ya udah berbuatlah sesuai dengan tempatmu, posisi kamu di mana. Ini amil dan aku juga berbuat gitu. Udah kita masing-masing berbuat sesuai dengan makannya. Sesuai dengan tempatnya masing-masing. Saufa ta'lamuna mayyatihi azabun yukhzihi wa man huwa kadzib wartaqibu inni ma'akum raqib. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Ya sudah, aku sudah mengingatkan dan kamu tidak mau peduli dengan peringatanku, ya udah, kamu berbuat, aku pun berbuat. Kita tunggu siapa yang berdusta, siapa yang berbohong, gitu ya. Aku juga sama-sama menunggu. Ya, 93. Satu lagi lah, kelar. Halo? Dan tak kala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia, dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Oke, satu lagi terakhir. Dan 5. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian, sebagaimana kaum Samud telah binasa. Nah, ini kan udah diingetin sama Syuaib sebelumnya kan. Kalau kamu tidak menghiraukan peringatan dari Tuhan, tadi berupa apa pesannya? Sempurnakan mikyal dan mizan dengan adil. Ternyata mereka tidak menghiraukan itu kan? Ya, kalau kamu tidak menghiraukan peringatan itu, kamu bisa seperti kaumnya Nuh, kaumnya Hud, atau kaumnya Soleh, atau kaumnya Lut kan? Dan ternyata mereka menentang Syuaib kan? Maka ya sama, berlakulah akibat yang pernah diterima kaum sebelumnya juga menimpa kaumnya Syuaib. Apa yang menimpa kaumnya Syuaib? Tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama Syuaib dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suara. Ini namanya soihatu. Diartikan satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Apa artinya soihatu? Kita lihat soihatu itu
Nah, karena yang menimpa kaumnya Su'aib adalah soihatu kan. Mereka ditimpa suara yang mengguntur. Suara yang mengguntur itu juga terjadi di kaum sebelumnya. Nah, kita mundur ke 67 ya. Coba lihat 67. 67. Ya. Ibu Ratna itu yang hidup suaranya. Oh. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ini kaumnya siapa? Coba mundur. Kaumnya siapa, Bu? Kaumnya Soleh. Ya. Kami selamatkan Soleh kan? Ya. Soleh. Nah, tetapi kan kaumnya tadi mendustakan Soleh. Maka mereka ditimpa soihatu tadi. Suara yang keras. Dan ini juga yang menimpa kaumnya Su'aib. Nah, kita lihat lagi di 2341. 2341. Sama juga. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak. Dan kami jadikan mereka sampah banjir, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Nah, mereka juga ditimpa soihatu, suara yang mengguntur. Jadi sampah banjir. Ini kaumnya siapa kira Bu? Nuh. Banjir soalnya, ini ada kata banjirnya. Kalau turun, mana mundur? Sampah banjir. Ya banjir itu kan zamannya Nuh. Ya, Jadi Ibu pernah ingat waktu kejadian tsunami Aceh itu dulu? Ya. Kan jadi sampah banjir kan? Berapa banyak orang yang jadi sampah banjir itu? Karena sama ini kan, sama air gitu. Ini juga soihatu sama. Jadi suara menggunturnya dalam bentuk air, dalam bentuk angin, gemuruh gitu. Nah, soihatu 2940 juga soihatu. 2940. Ini kaumnya siapa nih? Ini soihatu juga. Bukan Hud. Lut ya. Maka masing-masing kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan padanya hujan batu, kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur nih. Ini kaumnya Lut ini. Juga soihatu. Ya, jadi mereka juga ditimpa soihatu. Soihatu juga ada di surat 5431. 5431 juga soihatu. Inna arsalna alaihim soihatan. Soihat juga kan? Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras yang mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput kering. Rumput kering yang dimakan binatang gitu. Gimana? Hancur gitu. Nah, jadi ini soihatu gitu. Soihatu itu suara yang mengguntur yang mematikan, Bu. Apakah suara angin, apakah suara air, apakah suara batu, apakah suara gunung meletus juga soihatu juga, Bu. Efeknya kan sama, tapi sama-sama suara yang bergemuruh, yang mengguntur gitu. Air bah itu kan kalau lagi tsunami kan juga bergemuruh kan gitu. Sama. Jadi soyaha itu bisa berarti siksaan, teriakan, memekik, memecah, bisa mengeringkan juga soihatu. Kayak kaumnya Ad juga soihatu, tapi angin sorsor yang membuat mereka kering jadi keropos gitu, bisa. Namanya soihatu. Nah, itu ayat-ayat tentang. Jadi orang-orang yang mendustakan para rasul ditimpa azabnya berupa soihatu. Soihatu diartikan suara keras yang mengguntur. Ya, bisa karena air bah, bisa. Bisa karena angin, bisa. Bisa gunung meletus, bisa juga gitu kan. Atau bisa karena apa saja gitu. Nah, ketika mereka mendustakan rasulnya. Kalau virus, Pak? Virus? Nggak ada suara. Nggak ada suaranya nggak virus? Kita nggak dengar kali ya. Berarti jenisnya bukan soihatu. Oh.
Bukan soihatu berarti jenisnya. Virus itu dalam bahasa Quran kumal namanya, Bu. Kutu. Kutu itu pernah terjadi pada zaman Musa. Nah, itu termasuk bencana yang menimpa Fir'aun dan kaumnya dulu. Itu virus masuknya. Nah, bukan soihatu. Itu namanya wa arsala alaihim toiron ababil namanya. Jadi sesuatu yang berterbangan, yang bergerombol gitu, dan bisa ngerusak gitu. Dia kan terbang kan, dia kan virus kecil gitu. Nggak kelihatan karena kecil. Nah, 85-nya apa? Udah ini 85. Tadi sampai berapa? 95. Udah selesai tuh. 95. Apa tadi terakhir? Seolah-olah mereka ditimpa soihatu juga kan? Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya sendiri. Jasim itu jasad, jisim itu ini. Jisim itu jasmani, Bu. Tubuh jasmani. Jadi mereka mati dalam tubuhnya sendiri. Apa maksudnya, Bu? Ibu pernah dengar ada orang sombong. Sombong karena pinternya, karena gelarnya, karena mentang-mentang dia orang pinter, gelarnya profesor, doktor, udah. Tapi karena mereka menentang Rasul, Bu, akhirnya dia dikalahkan oleh kebenaran sehingga mereka akhirnya mati kutu. Pernah dengar nggak misalnya mati kutu, Bu? Iya. Tidak berdaya ya. Tidak berkutik. Tidak berkutik gitu. Nah, itu namanya jadilah mereka mati di dalam jisimnya gitu, Bu. Mati kutu gitu bahasanya. Mati kutu. Jadi di sini bukan mati jasadnya gitu ya. Bisa mati jasadnya, bisa mati dalam mati itunya mati. Ibu bayangkan ini kehidupannya ya. Ada orang merasa dirinya pinter, Bu. Kan tadi si Madian kan orang merasa pinter, orang Madian, Bu. Iya. Moderat, maju, merasa dirinya modern gitu, Bu. Tetapi ketika datang Rasul mengingatkan, mereka menentang tuh, mendustakan Rasul tadi, Bu. Dan akhirnya mereka harus mati kutu gitu. Mati kutu itu ketika kebenaran itu terungkap gitu, Bu. Ya. Ini ada orang. Orang ini memang dia merasa dia pinter. Dia sebagai apalah, dia ada jabatan, dia juga sebagai ini. Tetapi ketika mereka berpikir picik gitu, tidak melihat sesuatu dengan kacamata yang jernih, Bu. Menentang kebenaran lah. Mereka bukan kalah. Mati bahasanya dengan sikapnya sendiri gitu. Orang nyebutnya mati kutu gitu. Namanya mati kutu gitu. Jadi dia mati panggungnya, mati itunya gitu. Bisa juga begitu. Ketika orang sudah mendustakan Rasul gitu. Bisa mati dalam arti memang musibah datang, mati memang benar-benar bergelimpangan itu, Bu. Tapi tidak harus begitu maknanya, ada makna yang ayat dirinya kan gitu, Bu. Orang yang sombong merasa diri pinter terus dia harus mati kutu gitu, Bu. Karena terungkap kebenarannya gitu. Nah, seperti itu. Jadi Su'aib itu tadi artinya apa, Bu? Sekelompok orang untuk memutuskan suatu hal dengan cara menguji kebenaran. Nah, ketika orang itu menentang kebenaran, dia nanti akan mati sendirinya begitu. Mati oleh kata-katanya sendiri gitu. Gitu. Nah, ketika orang itu berpikir apa namanya? Jadi ketika orang berpikir cerdas, nah pikiran cerdas itu, Bu, seperti pisau gitu. Kan tadi Madian apa artinya Madian? Moderat kan? Moderat, modern, maju, pikiran yang maju. Nah, pikiran yang moderat itu juga bagaikan pisau gitu. Ketika pikiran moderat itu tetap ada di jalur kebenaran, tetap memperhatikan mikyal dan mizan tadi, maka si pisau tadi akan berguna buat dia. Tetapi ketika pikiran maju moderat tadi tidak mengikuti kebenaran, dia nanti akan melukai dirinya sendiri gitu. Dia dimakan sama kata-katanya sendiri gitu. Namanya mati kutu tadi. Iya gitu. Senjata makan tuan gitu ya. Senjata makan tuan gitu. Ada orang yang maki-maki orang lain gitu dengan alasan A,
ternyata si alasan tadi balik ke dianya juga gitu. Gitu ya. Jadi secara jiwa bahasa masalahnya orang modern itu ya. Jadi orang yang berpikir moderat itu yang menjadi masalah tuh biasanya tentang mikyal dan mizan. Kehilangan raca keadilan atau takaran dan timbangan. Selama dia masih memperhatikan mikyal dan mizan, itu dia masih lurus gitu. Tapi ketika mereka sudah melepaskan neraca takaran dan timbangannya, udah jadi ngaco tuh. Jadi bahasanya ini orang pinter tapi jadi tiba-tiba jadi tiba-tiba jadi bego gitu, Bu. Tidak bijaksana, bisa nggak? Bisa. Jadi ketika orang moderat tidak lagi berpikir jernih, Bu. Udah melepaskan takaran dan timbangan tadi jadi masalah. Ya, saya nggak mau sebutin kasus nanti jadi ngomongin orang. Iya, Bu. Iya. Gitulah, jangan dikasih contoh. Gitu. Ini kan gini, ada ungkapan. Ini kan dia orang pintar nih. Dia ahli hukum tata negara, bla 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 bla. Tapi kenapa sekarang dia berkatanya jadi bego begitu ya, gitu. Ya karena mereka sudah tidak lagi menggunakan mikyal dan mizan, Bu, dalam berkata-kata gitu. Kalau sudah menghakimi, sudah berpihak, ya udah jadi gitu. Oke, nah itu surat Hud dari 85 ya. 85 sampai 95 berkisah tentang Su'eb. Jadi kenapa di dalam Hud ada cerita Su'eb? Karena Su'eb juga bagian dari proses perjalanan dapat petunjuk juga. Gitu ya. Jadi Su'eb juga bagian dari Hud gitu. Orang itu berpetunjuk ya kalau dia juga ada Su'ebnya gitu. Punya mikyal dan punya mizan dalam menentukan sebuah kebenaran itu. Gitu. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan. Monggo. Nah, itu Madian itu sama dengan keturunan Nabi Ibrahim nggak ya? Sama nggak ya? Madian yang di sini. Nah, ini ceritanya Ibrahim dulu apa Madian dulu? Madian dulu. Ibrahim kan udah duluan. Ya, Ibrahim dulu. Ibrahim kan udah duluan sama Lut kan? Kan sebelum cerita Su'eb kan cerita Ibrahim. Oh iya betul. Ya. Iya kan di ayat kan sebelumnya. Ibrahim kan ada anaknya namanya Madian dari Ketura itu. Iya. Apakah Su'eb itu keturunan dari Madian? Madian yang itu bukan? Boleh jadi karena ceritanya kan Ibrahim duluan, Bu. Iya. Nah, gitu. Walaupun di dalam urutan penyebutan Nabi kan Ibrahim belakangan nanti. Adam, Idris, Nuh, Hud, gitu kan? Kan Adam, Idris, Nuh, Hud. Hud dulu kan? Hud, Soleh, Ibrahim. Kalau urutan nyebut nabi-nabi kan Ibrahim setelah Hud kan? Hud, Soleh, baru Ibrahim di bawah. Tapi di cerita Hud, Ibrahim di atas. Betul nggak, Bu? Kenapa? Karena kan kalau lihat silsilahnya, Ibrahim punya istri Sarah. Anaknya Ishak. Ibrahim punya istri Hajar, punya anak Ismail. Ishak yang berkembang di Eropa, di Palestina segala macam, barat lah. Ismail yang berkembang di timur kan? Ya. Nah, kemudian Ibrahim pergi ke satu tempat, bilang kepada Lut, aku pergi ke suatu tempat yang diperintahkan Tuhan ke Asia. Punya istri Ketura, nah punya anak 6 kan? Nah, salah satunya adalah Madian. Gitu. Madian apa Medan apa Madiun nggak tahu, Bu. Madian, Medan, Madiun. Ya, satu akar kata. Nah, mungkin saja Madian ini kan keturunan dari Ibrahim. Nah, salah satu utusan yang ada di Madian adalah Su'eb kan? Ya, betul. Su'eb itu kan juga saudaranya Madian juga gitu. Ya. Boleh jadi bisa nyambung sih. Kalau kayak gitu ya bisa nyambung. Nah, secara konsep apa? Secara konsep diri orang yang berpikir logik nanti akan melahirkan Ismail.
Ismail dulu kan urutannya. Ya. Orang berpikir logik itu harus informatif, harus mau mendengar informasi. Nanti kalau udah mau dengar informasi, nanti akan lahir ishak. Jadi kalau udah mendengar informasi harus analisa, harus bisa menganalisa gitu, Bu. Nah, kalau udah bisa menganalisa nanti lahir Ishak Yakub. Nah, bisa membuat sebuah konklusi, kesimpulan. Dan itu kan bagian dari perjalanan Hud. Perjalanan mendapatkan petunjuk juga gitu. Nah, baru nanti kan ada Su'eb gitu. Su'eb itu harus ada uji kebenarannya juga gitu. Nah, jadi orang yang berpikir moderat jangan lepas dari Su'eb gitu. Jadi kebenarannya harus selalu teruji gitu. Harus selalu teruji kebenarannya, jangan kebenaran pakai ambisi duniawi gitu. Gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu, masih adakah? Terima kasih. Terima kasih ya. Kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonir